Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa Yayan Ponorogo mata kuliah Akhlak Tasawuf. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persoalan baik dan buruk. Mungkin ada pertanyaan dari sebagian kita, apa sih korelasi atau hubungan pembahasan baik dan buruk di dalam mata kuliah kita atau pembahasan kita? Tentu ada korelasi atau relevansinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana kemarin kita membahas tentang moral, etika, akhlak, sandarannya itu bagaimana. Kalau akhlak itu sandarannya dari agama, moral itu dari adat kebiasaan, etika itu berasal dari logika manusia. Nah, ketika kita mengatakan akhlak yang baik atau akhlak saja, maka merujuk kepada tindakan-tindakan yang bernilai kebaikan. Kalau kita mengatakan akhlak yang tidak terpuji atau tidak bermoral, misalnya tidak beretika, maka kita akan merujuk kepada tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan atau tidak baik. Maka sudah menjadi seperti kelaziman bahwa kita harus membahas apa itu yang dimaksud dengan baik dan apa itu yang dimaksud dengan buruk. Nah, kawan-kawan yang saya cintai, tidak lupa saya selalu mengingatkan kepada panjenengan untuk selalu mempersiapkan alat-alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat di dalam materi kita agar pemahaman kita lebih sempurna. Terkecuali daripada itu, jangan lupa sambil melihat video ini adik-adik untuk mendownload sebelumnya, yaitu slide yang sudah saya kirimkan di Google Classroom berkaitan dengan persoalan baik dan buruk. Nah, langsung saja di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, terkait tentang baik dan buruk itu disebutkan di dalam banyak kata atau istilah. Misalnya hasanah, kemudian khair, kemudian ma'ruf, kemudian maslahah atau soleh, kemudian toyib. Kalau adik-adik kemudian bisa menemukan kalimat-kalimat lain, itu lebih baik lagi. Nah, tetapi di sini yang diantara yang saya sebutkan tadi, yang tersebut di dalam Al-Quran, hasanah itu kebaikan, lawan katanya adalah sayi'ah atau keburukan, sayi'ah. Kemudian khairun atau kebaikan juga, lawan katanya adalah syarrun. Kemudian ma'ruf, nah, ma'ruf itu kebaikan juga, munkar itu keburukan. Kemudian maslahah atau soleh, yang lawan katanya adalah mafsadah atau fasad. Maslahat lawan katanya mafsadat atau maslahah lawan katanya mafsadah. Kemudian soleh lawan katanya fasad. Kemudian juga toyib, toyib itu baik juga. Kemudian khabith itu adalah keburukan. Nah, ini adalah beberapa istilah-istilah yang merujuk kepada kata baik dan buruk yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Langsung saja, apakah kebaikan dan keburukan itu? Ya, secara umum baik dan buruk itu merujuk kepada benda atau perbuatan. Jadi bisa dikaitkan dengan benda, bisa juga dikaitkan sebagai terhadap perbuatan. Artinya sifat dari benda itu baik, sifat dari perbuatan itu baik. Nah, penjelasannya lebih lanjut adalah jika menerangkan benda, maka kondisi atau fungsi benda itu dalam keadaan baik, atau tolok ukurnya adalah kondisi dan fungsinya. Jadi benda ini baik manakala kondisinya masih dalam keadaan bisa difungsikan, atau benda ini dikatakan baik karena dia mempunyai fungsi-fungsi kebaikan. Nah, begitu juga sebaliknya dikatakan buruk jikalau kondisi benda itu sudah tidak sesuai yang seharusnya atau fungsinya justru tidak membawa kebaikan. Misalnya dikatakan bahwa minuman keras itu buruk, bisa jadi antara dua hal. Pertama, kondisi minuman keras itu sudah tidak layak untuk diminum sebagai minuman keras. Kedua, karena minuman keras itu mempunyai fungsi yang tidak baik kepada badan manusia. Itu dikatakan baik dan buruk berkaitan dengan benda.
Tetapi jika dikaitkan dengan perbuatan, maka tolok ukurnya adalah nilai perbuatan tersebut. Misalnya dikatakan berkata baik, maka nilai perkataan itu ya, yang menjadi ukuran. Orang mengatakan anjing karena misuh-misuh, itu perkataan itu dikatakan buruk karena nilainya digunakan untuk mencaci maki. Tapi orang yang mengatakan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, misalnya menolong, kemudian ya, membantu, kemudian mengucapkan terima kasih, dikatakan perbuatan itu baik karena nilai perbuatan itu sendiri. Nah, itu secara umum terkait tentang pemaknaan baik dan buruk serta apa yang menjadi sandarannya. Nah, selanjutnya adalah pengertian baik itu sendiri menurut agama, moral, dan etika, atau agama, etika, dan moral. Apa yang dimaksud baik secara agama? Yang dimaksud baik secara agama adalah sesuatu yang dipandang syariat sebagai kebaikan, atau di dalam bahasa tafsir itu dikatakan ma ra'ahu syar'u khairan. Al khairu ma ra'ahu syar'u khairan. Nah, jadi kebaikan itu adalah apa yang dilihat oleh syariat sebagai kebaikan. Nah, penjelasannya bagaimana? Bahwa kalau kita runtut lebih dalam lagi, syariat Islam itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia, jadi baik di dunia maupun di akhirat. Maka kebaikan adalah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan atau menjauhkan kemadharatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apakah sesuatu itu berupa benda yang dikonsumsi atau dipakai, atau perbuatan yang dilakukan. Misalnya contohnya di dalam Islam itu kebaikan adalah ketika makan itu sambil duduk sesuai dengan hadis Rasulullah. Misalnya kalau minum saja tidak boleh berdiri, la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan sampai kalian itu sungguh minum dalam keadaan berdiri, maka makan lebih aula, lebih utama untuk dilakukan dalam keadaan duduk. Ini dikatakan kebaikan. Kenapa? Pertama, ittiba sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kedua, ternyata ya makan dengan duduk itu dibandingkan dengan berdiri untuk pencernaan dan kesehatan lebih yaitu baik untuk dilakukan sambil duduk, atau lebih baik di dalam kesehatan itu orang melakukan tindakan makan itu dengan duduk daripada dengan berdiri, termasuk juga persoalan minum. Nah, itu secara contoh yang paling mudah yang ada di sekitar kita, apa yang dipandang agama sebagai kebaikan. Tolok ukur di dalam agama adalah apa yang dipandang syariat sebagai sebuah kebaikan. Nah, kemudian di dalam pandangan etika dan moral bagaimana? Sebagaimana yang diterangkan kemarin, bahwa etika dan moral berkaitan dengan budaya dan akal manusia yang berlaku di masyarakat itu, maka muara kebaikan dan keburukan yang berasal dari etika dan moral itu muaranya adalah pikiran manusia. Kaitannya dengan hal ini muncul beberapa teori antara lain, yaitu hedonisme, eudemonisme, dan utilitarisme, serta teori-teori lain. Jadi nanti kita terangkan di slide yang keempat. Di dalam teori etika berkaitan dengan baik dan buruk itu, pertama kita sebutkan teori hedonisme. Apa yang dimaksud dengan hedonisme? Yaitu teori yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan akhir hidup yang baik dan tinggi. Artinya kebaikan dan keburukan itu tolok ukurnya adalah kesenangan dan kenikmatan itu sendiri. Semakin tinggi kenikmatan yang didapatkan, maka itu semakin baik nilainya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai kesenangan dan kenikmatan yang didapatkan, maka sesuatu itu dianggap semakin tidak baik. Oleh karenanya implikasi dari teori ini, ya hedonisme ini, adalah orang itu bertindak sedemikian rupa sehingga mendapatkan kenikmatan atau pencapaian kesenangan yang lebih besar atau sebesar-besarnya. Jadi apakah itu bertentangan dengan agama atau tidak, itu persoalan lain. Ya, karena yang terbaik adalah
kenikmatan yang tertinggi, kepuasan yang tertinggi. Nah, di dalam teori etika juga masih ada mazhab yaitu eudemisme, yaitu seperti hedonisme di sini karena muaranya masih sama, ya, akal pikiran manusia, adat istiadat yang berlaku, yaitu mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Jadi perbuatan itu dinilai baik manakala perbuatan itu membawa kebaikan atau kebahagiaan secara khusus terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah utilitarisme, utilitas kalau dengan bahasa yang lainnya. Apa muaranya? Muaranya adalah dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, bahwa nilai baik dan buruk itu perbuatannya berasal dari manfaat atau tidak manfaatnya perbuatan tersebut. Maksudnya nilai kebaikan dan keburukan sebuah hal, apakah itu benda atau tindakan, itu tolok ukurnya adalah dilihat hal tersebut manfaat atau tidak. Nah, adapun apakah itu berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan atau agama, itu persoalan yang lain. Nah, ini ada beberapa teori yang berpandangan tentang baik dan buruk. Kita bisa lihat di slide selanjutnya di sini. Nah, aliran-aliran tentang baik dan buruk. Maka ketika bertentangan antara kebaikan versus pandangan agama dengan kebaikan dan keburukan versus non agama, kita sebagai umat Islam harus tetap berpegang teguh kepada versus agama. Kenapa? Karena disampaikan kemarin, agama itu muaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu al-haq, sifatnya yang maha benar. Adapun manusia itu di dalam kesempurnaannya ada kekurangan, keterbatasan akal manusia di dalam berpikir. Maka menjadi orang berislam, maka tolok ukur apapun itu termasuk tentang kebaikan, nanti tentang keburukan, itu merujuk kepada ajaran-ajaran Islam. Al khairu ma ra'ahu syar'u khairan. Kebaikan adalah apa yang dianggap oleh agama sebagai sebuah kebaikan. Nah, tetapi kebaikan itu sendiri kawan-kawan di dalam Islam, jika itu berupa perbuatan, nah itu ada semacam mekanismenya sehingga dia sesuai dengan syariat. Apa itu? Nah, di sini di slide yang nomor 5, yang nomor 6, adik-adik bisa melihat. Bagaimana mengukur nilai baik dan buruk di dalam Islam? Itu ada beberapa tahapan. Pertama, perbuatan itu memang mendapatkan manfaat atau menjauhkan dari mafsadat, baik yang berhubungan dengan dunia maupun berhubungan dengan akhirat. Jadi orang yang minum khamr untuk menghilangkan kepenatan hidupnya, atau minum khamr atau makanan dan minum sejenisnya yang bisa digunakan untuk membuat rileks, tetapi itu ternyata diharamkan di dalam Islam, meskipun seolah-olah ada kemanfaatan di dunia, tetapi dia ada hukumannya di akhirat, dianggap tidak baik perbuatan meminum khamr atau benda-benda semacam khamr tersebut. Nah, jadi perbuatan itu sendiri harus mendapatkan kemanfaatan di dunia dan kemanfaatan di akhirat, atau jika tidak di akhirat itu kemanfaatan, tapi menolak kemadharatan yang ada baik di dunia maupun di akhirat. Nah, perbuatan-perbuatan baik tersebut jika berkaitan dengan ibadah itu harus dilakukan dengan niat. Misalnya orang melakukan sholat itu kan baik, tetapi juga harus ada niat baik, niat yang mereka yang menggunakan mazhab dilafatkan maupun yang cukup terbetik di dalam hati, tetapi harus dilakukan dengan niat. Kemudian cara melakukannya, terkadang kebaikan-kebaikan itu ada aturan-aturan tersendiri, misalnya di dalam sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Jadi sholat itu adalah kebaikan di dalam ibadah yang diawali yang terdiri dari perkataan, perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Maka cara melakukannya ya terikat dengan tata cara yang benar di dalam sholat. Kemudian setelah itu barulah dia kebaikan itu sempurna di dalam ibadah tersebut atau perbuatan tersebut. Makanya di sini ditulis di dalam slideshow yang saya berikan itu, baik itu harus benar, artinya sesuai dengan tuntunan, dan benar juga harus
baik, karena tidak semua orang itu melakukan kebaikan tapi dengan cara yang benar, atau tidak semua orang yang melakukan kebenaran, melakukan tindakan benar itu dilakukan dengan baik. Contohnya apa ya, misalnya benar ya, misalnya baik tapi tidak benar ya, baik tetapi tidak benar ya, misalnya seperti kita mengingatkan kepada orang tetapi cara mengingatkan kita kepada orang tentang kebaikan itu ternyata tidak pas. Jadi antem kromo misalnya, tidak punya unggah-ungguh, sebenarnya niatnya, substansi yang disampaikan itu kebaikan, tetapi karena caranya tidak benar, maka tidak sesuai, maka itu dipandang sebagai sebuah perbuatan yang tidak sempurna kebaikannya. Nah, lanjut, jadi baik harus benar, kita melakukan kebaikan harus benar sesuai dengan tuntunan kalau itu ibadah, sesuai dengan tata caranya kalau itu perbuatan yang secara umum. Kemudian orang melakukan kebenaran atau tindakan benar juga harus baik, tidak serta merta yang benar itu kemudian dinilai dengan baik manakala tidak dilakukan dengan baik. Coba dilihat sekarang, apa sih makna benar itu? Nah, kan kemudian kita bertanya lagi, kalau begitu benar itu bagaimana, Pak? Nah, apakah benar itu sesuai dengan kenyataan? Ya, bagaimana jika kenyataannya bukan kebenaran? Ya, mungkin ada yang bertanya, jadi benar itu sesuai dengan kenyataan atau tidak? Ya, di satu sisi. Tetapi kemudian kalau ditanya lagi, apakah kenyataan itu kebenaran? Kan kadang-kadang belum tentu. Ya, misalnya kalau ada berita, misalnya Indonesia bukan berita, pada hari ini terjadi kecelakaan di daerah Ponorogo yang mengakibatkan tewasnya orang A, B, dan C. Ini berita ini benar atau tidaknya nanti dilihat dengan kenyataan. Benar tidak berita tersebut, faktanya bagaimana. Tetapi itu sangat terbatas sekali. Bagaimana jika persoalan benar itu kemudian ditarik, bagaimana persoalan benar dan tidak benar tadi ditarik di dalam persoalan yang lain? Misalnya, apakah setiap kenyataan adalah kebenaran? Kan kadang-kadang tidak ya. Sehingga di dalam tradisi keilmuan di dalam atau tradisi akademik di dalam kampus itu nanti ada das Sollen dan das Sein, apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Harusnya itu begini tapi faktanya kok begini. Maka makna benar itu kadang-kadang tidak harus sesuai dengan kenyataan. Artinya tidak serta-merta kebenaran itu selalu identik dengan kenyataan. Makanya kemudian muncul beberapa teori yang berkaitan dengan benar. Pertama adalah teori korespondensi, di mana teori ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Seperti berita tadi, bahwa terjadi kecelakaan seperti ini dan memang faktanya seperti itu, maka makna benar yang seperti itu menurut yaitu teori korespondensi. Kemudian ada juga teori pragmatis. Apakah yang maksudnya teori pragmatis adalah apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis atau mempunyai kegunaan. Artinya tindakan baik dan buruk itu ya, kebenaran itu adalah manakala hal tersebut membawa kebaikan atau kebahagiaan diri sendiri. Seandainya tidak, maka dianggap tidak benar. Jadi benar dan tidak benar itu dilihat apakah mempunyai fungsi atau tidak. Jadi orang mendem atau mabuk itu karena tidak ada fungsinya dianggap sebagai salah. Tapi kalau berfungsi itu dianggap sebagai kebenaran. Tetapi kebenaran sudut pandang tersebut diambilkan dari teori pragmatis. Kemudian di antara teori lainnya berkaitan tentang kebenaran adalah teori koherensi. Apa yang dimaksud dengan teori koherensi adalah menyatakan kebenaran itu berdasar kriteria koheren atau konsistensi. Ya, artinya hubungan logis antara proposisi atau pernyataan dengan pernyataan sebelumnya. Misalnya 1 ditambah 1 secara akal dan faktanya itu 2, maka ya, pernyataan 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah sebuah kebenaran karena memang faktanya seperti itu, tapi bukan korespondensi. Nanti
proposisi pernyataan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ini kemudian diuji. Di tempat ini 1 ditambah 1 itu 2, di tempat lain apakah masih 2? Kalau itu ternyata masih 2, oh berarti ini kebenaran. Atau pernyataan yang kedua bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 di satu tempat, ini ternyata berkesesuaian dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 di tempat yang lain. Begitu juga misalnya 3 ditambah 5 sama dengan 8, pernyataan pertama. Maka sampai kapanpun dan dimanapun bahwa kebenaran hasil penjumlahan 3 ditambah 5 itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ini makna benar. Nah, di dalam Islam kadang-kadang kebenaran itu mengikuti tentang teori korespondensi. Misalnya bahwa kita dalam teologinya Allah itu tunggal. Apa yang bisa kita lihat di dalam teori korespondensi? Karena memang Allah itu tunggal. Kok gitu Pak Tawa? Iya, karena tidak mungkin secara logika ya, Sang Maha Kuasa itu berbilang. Kalau sudah ada bilang di dalam kemahakuasaan Tuhan, maka dia tidak lagi bersifat maha kuasa, hanya yang berkuasa di antara yang berkuasa. Kalau Tuhan itu sebagai sebuah zat yang maha, maka tidak ada lagi yang maha selain dirinya, sehingga maha sebagai sifat superlatif paling itu hanya dimiliki oleh satu zat saja, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai juga dengan teori koherensi. Misalnya disebutkan di dalam surat yaitu Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas itu kul, katakanlah Allah bahwa Allah itu ahadun zat yang tunggal. Allahus somad, tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid walam yulad, yaitu yang tidak beranak dan diperanakan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun atau siapapun yang sesuai dengan atau setara semisal dengan dirinya. Maka ahadun ini jika dibolak-balik tetap sama. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu yang esa, katakanlah yang esa, atau qul yang esa itu adalah Allah. Maka ini dibolak-balik tetap sama. Di ayat-ayat yang lain juga disebutkan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam itu adalah zat yang tunggal. Nah, ini menyikapi makna benar itu bagaimana? Nah, persoalan selanjutnya, videonya semakin panjang ya, tapi tidak mengapa, perlu saya jelaskan, takutnya nanti tidak tertangkap maksud dari apa yang ingin disampaikan di dalam materi ini. Nah, ada beberapa sikap negatif terhadap kebenaran itu yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara kontekstual, baik secara pengejauhan tahan maupun secara pemikiran. Apa itu? Ada beberapa sifat. Yang pertama adalah sikap skeptis atau skeptisisme. Yang kedua adalah relativisme. Yang ketiga adalah agnostisisme. Apa yang dimaksud dengan skeptisisme? Ya, bagaimana sifat negatif? Tadi saya katakan beberapa sifat negatif terhadap kebenaran, nilai, tindakan, perbuatan, atau hal yang dikaitkan dengan kebenaran. Madhab skeptis itu menyatakan bahwa kebenaran hanyalah Tuhan yang tahu, dan pendapat siapapun layak diragukan kebenarannya. Kan ada tuh orang yang seperti itu berpikirnya di dalam masyarakat sekitar kita atau di dalam buku-buku yang kita baca, bahwa muara dari perkataan yang dikatakan oleh orang tersebut itu adalah bahwa kebenaran hanya milik Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu tentang kebenaran tersebut, maka pendapat siapapun layak diragukan kebenarannya. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu terkait tentang kebenaran, maka dia mengikuti madhab skeptis. Kemudian yang kedua adalah madhab relativisme. Apa yang dikatakan terkait tentang kebenaran sehingga dikatakan madhab ini bersifat negatif atau bersikap negatif? Dia mengatakan bahwa tidak ada pendapat yang salah, semua pendapat itu adalah benar, baik dalam persoalan agama, aliran, sekte, madhab, perbuatan, ya, semuanya sama. Ya, tergantung cara pandang masing-masing. Jadi kalau misalnya kita
melihat orang itu, itu kok ada orang yang miso-miso, itu kan salah. Oh, jangan dikatakan salah, barangkali dia punya pendapat sendiri, kenapa dia harus miso, kan seperti itu. Itu kok ada orang yang bagaimana menyembah berhala, itu kan salah di dalam ajaran Islam. Oh ya, memang di dalam ajaran Islam menyembah berhala itu salah, tapi selain Islam kan tidak seperti itu. Maka kebenaran itu menjadi relatif. Artinya sesuai dengan pendapat masing-masing. Nah, mazhab ini bersifat negatif terhadap sesuatu yang dianggap benar atau kebenaran itu sendiri. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia mengikuti mazhab relativisme yang bersifat negatif. Kemudian yang terakhir adalah agnostisisme. Apa itu? Ya, sebuah kebenaran dianggap benar jika bisa dibuktikan secara logis. Kalau tidak bisa dibuktikan secara logis, masuk akal atau empiris, itu dianggap tidak benar. Agnostisme ini lama-lama bisa, kalau di dalam agama bisa menjadi ateis, karena baginya tidak bisa dibuktikan secara logis. Mana misalnya Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, berarti harus berwujud. Kalau tidak berwujud, ya tidak ada, karena tidak logis keberadaannya. Tidak bisa di logika, tidak bisa di panca indera, seperti itu. Nah, baik sikap skeptis, relativisme, dan agnostisisme atau agnostisisme, ya, mohon maaf, ini ngomongnya belepotan, ya. Itu ketiga-tiganya dianggap sebagai mazhab negatif di dalam memahami kebenaran atau melihat kebenaran. Kenapa? Mari kita lihat slide selanjutnya. Pertama adalah skeptis tadi, ya. Sikap meragukan kebenaran suatu pernyataan secara mendasar atau menyeluruh. Maka seorang skeptis tidak sekedar meragukan atau mempertanyakan kebenaran suatu pernyataan, akan tetapi lebih daripada itu nanti imbasnya, ia akan menolak sama sekali kemungkinan benarnya sama sekali. Jadi ilmu yang pasti benar itu mustahil, dan kebenaran absolut tidak akan pernah dicapai oleh manusia karena masing-masing punya kriteria berbeda untuk menilai sesuatu. Sehingga kalau misalnya dia beragama, ya bisa jadi Islam itu salah, bisa jadi benar, bisa jadi Kristen itu salah, bisa jadi benar. Orang yang skeptis seperti ini tidak punya pendirian, karena pendiriannya tidak punya tadi. Jadi istilah, kalau saya mudah mengatakan, orang skeptis itu tidak punya kejelasan. Jelas berpikir bahwa ini A adalah A, B adalah B, tapi dia masih memandang bisa jadi A itu adalah B, bisa jadi B itu adalah A. Jadi itu tidak baik, makanya di dalam untuk dianut di dalam pemikiran orang Islam. Nah, selanjutnya, bagaimana umat Islam melihat skeptis ini, ya, untuk mengujinya bahwa itu adalah tidak benar atau negatif. Nah, misalnya orang skeptis mengatakan kebenaran kita mungkin salah dan kesalahan orang lain mungkin benar. Hanya Tuhan yang benar-benar maha benar atau tahu tentang kebenaran. Kan perkataan seperti ini rancu. Misalnya kita balas, nah, omongan panjenengan ini kemungkinan juga salah. Omongan kami ini sebagai orang lain kemungkinan benar, dan omongan sampean bahwa hanya Tuhan yang benar-benar itu kemungkinan salah. Nah, kalau sudah seperti itu kan bisa menyebabkan orang yang mengatakan seperti itu kafir atau kufur lah paling tidak. Ya. Kalau ada orang mengatakan saya ini mungkin benar tapi juga mungkin salah, dan Anda itu mungkin benar juga mungkin salah. Nah, orang yang seperti itu kan jelas-jelas tidak punya pendirian. Bahwa ketika dia mengatakan mungkin saya benar, berarti mungkin juga salah. Nah, kalau sudah mengatakan salah dan benar itu tidak ada muaranya yang menjadi tolak ukur, bagaimana? Nanti berbahaya sekali. Orang gila dikira bisa jadi waras, dan orang waras bisa jadi gila, kan seperti itu. Orang sakit bisa jadi sehat, dan orang sehat bisa jadi di saat yang sama itu statusnya sedang sakit. Nah, seperti ini berbahaya. Tidak mungkin bisa diletakkan di dalam kehidupan sehari-hari secara luas. Nah, kemudian yang kedua adalah relativisme atau relatif, yang percaya kebenaran tidak ada pendapat yang salah, pendapat itu adalah benar tergantung dengan cara pandang masing-masing, sehingga
bersifat nisbi kebenaran itu atau relatif, tidak ada yang absolut. Gimana itu? Kalau kita telisik lebih lanjut, pendapat seperti itu ya aneh. Kalau semua benar, berarti tidak ada yang salah. Padahal konsep benar itu justru karena ada yang salah. Maka tidak mungkin di dunia ini seperti yang saya sampaikan tadi. Itu sangat aneh sekali. Kalau ada dikatakan orang yang waras, berarti ada yang gila. Tidak mungkin semua waras, kemudian semua gila. Dikatakan ada kata gila itu karena ada kata waras, ada penggolongan orang yang gila itu karena ada penggolongan orang yang waras tadi. Ada orang yang waras karena ada yang orang gila. Lebih lanjut kaitannya dengan agama, dikatakan muslim karena ada yang kafir. Dikatakan kafir karena tidak muslim, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak kalau menganut mazhab relativisme tidak seperti itu. Ya yang kafir itu kemungkinan ya muslim, yang muslim itu kemungkinan kafir. Nah ini rancu juga seperti mazhab skeptisisme tadi, skeptis tadi. Nah, yang terakhir adalah agnostisisme. Bagi seorang agnostik, ya, kebenaran hanya bisa dicari dan dihampiri, namun mustahil untuk ditentukan. Wah ini juga berbahaya, ya, karena selalu membuktikan sesuatu yang bisa dilogika. Padahal logika manusia itu terbatas, selalu membutuhkan untuk diuji secara ilmiah. Padahal ilmiah itu kadang-kadang di satu waktu itu dianggap ilmiah, di waktu yang lain itu ternyata tidak ilmiah. Misalnya tentang bumi itu bulat, nah kemudian ada yang pertanyakan, tidak, bumi itu datar. Kemudian kalau bulat itu apakah seperti bulat telur atau seperti bulat bola? Nah di satu sisi mungkin itu ilmiah, nah, di waktu yang lain mungkin tidak dianggap lagi ilmiah. Maka mazhab agnostis atau seorang yang agnostik itu dia pandang negatif kalau dikaitkan dengan kebenaran. Nah bagi orang Islam bagaimana benar dan tidak benar? Ya sudah dikembalikan kepada ajaran agama, di mana ajaran agama kita ya, untuk mengetahui kebenaran itu dengan ilmu pengetahuan. Tetapi manakala ilmu pengetahuan kita tidak mampu menjangkaunya, maka dipasrahkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wahyu itu muaranya adalah Sang Maha Benar. Apa yang dikatakan oleh wahyu sebagai sebuah hal yang benar, meskipun akal manusia belum sampai ke sana, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau wahyu sudah mengatakan itu tidak benar, meskipun dalam pandangan kita mungkin ya, itu sesuatu yang benar, maka harus dikembalikan bahwa yang benar itu apa yang dianggap oleh wahyu sebagai sebuah kebenaran. Al khairu mar'ahu syar'u khairan, kebaikan, kebenaran ya, itu adalah apa yang dianggap oleh syariat sebagai sebuah hal yang baik dan yang benar. Nah kawan-kawan yang saya cintai, demikian penjelasan secara singkat dan sederhana berkaitan dengan benar dan salah, baik dan buruk, yang kemudian panjenengan sambung materi ini dengan mempelajari tentang akhlak Islami, akhlak yang sesuai dengan Islam, yang baik dan benar menurut agama Islam. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.